Di dunia sepak bola profesional, tekanan itu wah jangan ditanya. Apalagi buat pelatih. 3 kali kalah berturut-turut itu bisa jadi akhir dari segalanya. Nah, hari ini kita bakal bahas nasib pelatih Arema FC, Marcos Santos, yang sekarang posisinya lagi di ujung tanduk banget setelah timnya kena badai kekalahan. Coba deh bayangin situasinya. 3 kali kalah beruntun dan semuanya nyesek. Buat pelatih kepala Arema FC, ini tuh bukan cuma soal periode sulit aja loh. Ini bener-bener momen krusial yang bisa bikin karirnya di klub tamat begitu saja. 3. Iya, cuma angka 3. Tapi angka inilah yang sekarang jadi hantu buat kursi pelatih Arema FC. 3 kekalahan berturut-turut itu bukan sekedar statistik jelek ya. Kalau di klub ini, angka itu udah kayak sirine bahaya yang bunyinya kencang banget. Nah, ini dia nih intinya. Ini bukan cuma soal performa tim yang lagi anjlok, tapi ini soal sejarah yang kayaknya terus berulang. Di Arema FC itu udah kayak ada aturan gak tertulis gitu loh. Kalau kalah 3 kali berturut-turut, ya udah, itu tiket keluar buat pelatihnya. Udah jadi pola yang makan banyak korban sebelumnya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Gimana sih ceritanya rentetan kekalahan ini bisa terjadi, dan siapa aja lawannya yang bikin Singo Edan terkapar? Jadi, dalam 3 pekan yang super krusial ini, Arema benar-benar nggak dapat 1 poin pun. Mereka dihajar Borneo FC, dipaksa nyerah sama Bali United, dan puncaknya, dipermalukan sama Bayangkara FC. 3 lawan, hasilnya 0 poin. Kebayangkan, tekanannya sekarang udah kayak apa? Nah, ngelihat tradisi klub yang kayak gitu, nasib pelatihnya kayaknya udah jelas dong ya. Udah di ujung tanduk. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Ada plot twistnya nih. Sekarang kita intip respons resmi dari manajemen. Dan ini yang bikin kaget. Mereka nggak langsung main pecat. Justru sebaliknya. Mereka milih buat tenang dulu. Ambil waktu buat mikir. Manajemen jadi dihadapkan sama dilema besar nih. Ini salah siapa sih? Murni salah taktik pelatihnya? Atau ada faktor dari luar yang emang nggak bisa dikontrol? Apalagi pas kekalahan terakhir yang dramatis banget itu. Dan inilah dia faktor X-nya. Waktu kalah lawan Bayangkara itu, dramanya luar biasa. Bayangin, Arema harus main cuma dengan 8 orang. 3 pemain kuncinya kena kartu merah semua. Situasi kayak gini mah, tim manapun juga hampir mustahil buat menang kan? Melihat situasi ini, General Manager Arema bilang kalau mereka nggak mau begabah. Daripada langsung cari kambing hitam, manajemen milih buat menganalisis semuanya dulu. Ini sinyal yang jelas banget. Insiden 3 kartu merah itu benar-benar jadi pertimbangan utama mereka. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. 3 kekalahan ini sebenarnya bukan masalah yang berdiri sendiri. Ini tuh kayak puncak gunung es dari musim yang ya penuh gejolak dan jauh banget dari harapan. Gimana nggak? Di awal musim targetnya tinggi loh, 5 besar. Kenyataannya, sampai pekan ke-25, mereka malah kejeblos di peringkat 11. Jomplang banget kan? Antara ekspektasi sama kenyataan di lapangan. Seberapa jauh sih jaraknya? 10 poin. Bayangin, 10 poin penuh dari zona 5 besar. Dengan sisa pertandingan yang makin sedikit, ngejar selisih segitu banyaknya tuh rasanya kayak mau mendaki gunung pakai sendal jepit. Susah banget. Dan perlu diingat ya, kursi pelatih ini tuh udah goyang dari lama. Di putaran pertama aja posisinya udah dipertanyakan waktu tim gagal menang di 6 laga kandang berturut-turut. Jadi badai yang sekarang ini cuma bikin retakan yang udah ada jadi makin parah. Dengan performa yang naik turun dan target yang makin kelihatan jauh, ya udah pasti tekanan datang dari mana-mana. Dari dalam klub, dari luar, semuanya menekan. Tapi di tengah situasi panas ini ada rumor menarik yang beredar. Katanya si pelatih ini dapat tawaran dari klub di kampung halamannya, Brazil. Kira-kira ini bisa jadi jalan keluar buat dia? Atau malah bikin situasinya jadi makin ruwet ya? Dan tantangannya nggak berhenti di situ guys. Pertandingan berikutnya lawan tim papan atas, Malot United. Situasinya makin parah karena skuad Arema lagi compang-camping banget. 3 pemain utama kena skorsing gara-gara kartu merah tadi, terus ada lagi yang absen karena akumulasi kartu kuning. Wah pusing. Beban ini jadi makin berat lagi kalau kita ingat manajemen baru aja jor-joran belanja pemain di putaran kedua. Mereka datengin pemain-pemain berpengalaman, dan pastinya kalau udah keluar duit banyak ya maunya hasil instan dong. Tekanan soal duit ini sekarang jadi tekanan di lapangan. Nah, kita sampai di babak penentuan nih. Hitung mundurnya udah dimulai. Waktunya udah mepet banget buat nyelamatin sisa-sisa musim ini.
9. Cuma tinggal 9 pertandingan lagi. 9 kesempatan terakhir buat Marcos Santos buat buktiin kalau dia orang yang tepat. 9 laga buat membalikan keadaan musim yang udah hampir tenggelam ini. Bahkan pelatihnya sendiri kayaknya udah nggak bisa nyembunyiin rasa pesimisnya. Waktu ditanya soal pertandingan berikutnya, jawabannya singkat dan kedengaran pasrah, akan jadi hal yang sulit. Ini pengakuan yang jujur banget sih tentang betapa gentingnya situasi mereka sekarang. Dan pola gonta-ganti pelatih ini sebenarnya bukan hal baru loh. Coba aja lihat musim lalu. Ada 3 pelatih beda yang datang dan pergi cuma dalam 1 musim. Ini nunjukin banget betapa panasnya kursi pelatih di Arema FC. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang cuma satu. Apakah sejarah bakal terulang lagi dan Arema bakal pencet tombol reset seperti biasa? Atau kali ini ceritanya bakal beda dan mereka bakal coba memutus siklus ini dengan ngasih kepercayaan sampai akhir? Ya, nasib pelatihnya dan nasib Arema musim ini semuanya akan ditentukan dalam 9 laga terakhir.